Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Namun, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tahukah kamu hewan apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kalau ada yang belum tahu, mari kita simak. Ya, perlu kita ketahui ya, bahwa sistem peredaran darah pada hewan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Tahukah kamu apa itu sistem peredaran darah terbuka? Apa itu sistem peredaran darah tertutup? Mari kita simak selanjutnya. Nah, sistem peredaran darah terbuka ialah peredaran darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Paham ya? Selanjutnya, sedangkan sistem peredaran darah tertutup ialah peredaran darah yang beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Hewan apa sajakah yang sistem peredaran darahnya termasuk terbuka atau tertutup? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Baik, perhatikan berikut ini. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Hewan apa saja? Yang pertama adalah serangga. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Yang kedua, moluska. Apa itu moluska? Nah, moluska adalah hewan lunak yang bercangkang maupun tidak, seperti cumi-cumi, siput, dan kerang. Perlu kalian ingat ya bahwa hewan yang sistem peredaran darahnya perlu kalian ingat ya bahwa hewan yang sistem peredaran darahnya termasuk sistem peredaran darah terbuka hanya ada dua macam. Yang pertama tadi serangga, yang kedua moluska. Ingat ya, hanya ada dua macam. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup apa saja? Yang pertama, cacing. Cacing tanah memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Darah cacing tanah mengandung hemoglobin yang larut dalam plasma darah dan berfungsi mengikat oksigen. Yang kedua, ikan. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Dalam satu kali peredaran, darah hanya satu kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Yang ketiga, amfibi. Jantung amfibi memiliki tiga ruang, yaitu dua serambi dan satu bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari darah paru-paru menuju serambi kiri, kemudian masuk ke bilik. Yang keempat, reptil. Jantung reptil memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptil, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, burung. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah burung termasuk
peredaran darah ganda. Yang keenam, mamalia. Alat peredaran darah pada mamalia ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Keempat ruang pada jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Sistem peredaran darah yang dimiliki mamalia yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Alhamdulillah anak-anak ya, materi hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar dari rumah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.